Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nilar Sukmo, channel yang membahas cerita-cerita horor. Namun sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar terlebih dahulu. Dari mana saja Anda menyimak cerita ini? Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita horor menarik lainnya dari channel Nilar Sukmo. Dan buat semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini, semoga teman-teman semua diberikan kelimpahan rizki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir dan batin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai ceritanya. Let's go! Malam itu, desa seolah mati ditelan kabut hitam yang turun lebih awal dari biasanya. Udara di luar begitu pekat, jenis udara yang membuat paru-paru terasa berat setiap kali dihirup. Di dalam kamar utama yang bernuansa kayu tua, Nina terbangun dengan sentakan jantung yang berdebu. Matanya terbelalak menatap langit-langit kamar yang tampak berdenyut dalam kegelapan. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Nina menggerakkan tangannya ke samping, mencari kehangatan tubuh suaminya. Bagus. Namun, jemarinya hanya menyentuh seprei katun yang dingin dan datar. Kosong. Ia menoleh, melihat bantal di sebelahnya masih menyisakan lekukan kepala, namun kehangatan yang seharusnya ada di sana telah menguap sejak lama. Mas? Mas Bagus? Suara Nina pecah di tengah kesunyian, nyaris seperti bisikan hantu. Tak ada jawaban. Hanya detak jam dinding kuno di ruang tamu yang terdengar, seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Tuk, tuk, tuk. Setiap detiknya, seolah menghitung mundur, menuju sebuah bencana. Nina duduk di tepi ranjang, bulu kuduknya berdiri tegak, saat merasakan hembusan angin dingin yang tidak masuk akal datang dari arah bawah pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia melangkah perlahan, kakinya yang telanjang menyentuh lantai ubin yang terasa sedingin es. Di luar, suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak bungkam, seolah-olah seluruh makhluk kecil di tanah itu sedang menahan napas karena ketakutan. Nina berjalan menuju jendela besar yang menghadap langsung ke rumah tetangga sebelah. Rumah sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang baru saja ditempati oleh Lastri, seorang janda muda dengan lekuk tubuh yang sering menjadi bahan gunjingan para lelaki di kampung itu. Nina menyibak gorden tipisnya sedikit saja. Matanya menyipit. Di sana, di rumah Lastri, lampu kamar utama menyala dengan warna merah temaram yang sangat tidak wajar. Cahaya itu seolah merayap keluar dari celah ventilasi, mewarnai kabut malam dengan warna darah yang memuakkan. "Mas, jangan bilang kamu di sana lagi," gumam Nina dengan tangan gemetar. Pikiran Nina melayang pada perubahan sikap Bagus dalam sebulan terakhir. Suaminya yang dulu pendiam dan penyayang kini sering melamun dengan tatapan kosong. Kulitnya kian hari kian pucat, dan ada bau aneh yang selalu menempel di pakaiannya. Bukan bau parfum, bukan pula bau keringat, melainkan bau tanah kuburan yang basah dan aroma melati yang menyengat hingga ke ulu hati. Tiba-tiba, dari arah rumah Lastri, sebuah suara membelah keheningan malam. Bukan teriakan, tapi sebuah rintihan panjang yang terdengar seperti perpaduan antara kenikmatan dan rasa sakit yang luar biasa. Suara itu melengking, lalu berubah menjadi tawa kecil yang serak, seolah ada lebih dari satu tenggorokan yang mengeluarkan suara tersebut secara bersamaan. Nina merasakan mual yang hebat di perutnya. Ia teringat peringatan ibunya dulu. Jangan pernah biarkan suamimu mencium aroma melati di tengah malam yang tidak bersumber dari pohonnya, karena itu adalah tanda syahwat yang diikat oleh iblis. Rasa penasaran yang berpadu dengan api cemburu yang membakar akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Nina meraih daster panjangnya, melilitkannya dengan asal, lalu melangkah menuju pintu depan. Saat ia membuka pintu, bau melati itu langsung menghantam wajahnya. Begitu kuat, begitu memuakkan. Bau itu seolah-olah memiliki massa, berat dan menempel di kulit. Nina berjalan di atas rumput yang terasa berlendir di bawah kakinya. Padahal sore tadi tidak ada hujan.
Setiap langkahnya menuju pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Lastri terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Ia melihat bayangan besar berkelebat di balik jendela rumah Lastri. Sebuah bayangan yang tampak seperti dua tubuh yang menyatu, bergerak dengan irama yang patah-patah, tidak manusiawi. "Mas Bagus, tolong katakan kamu tidak di sana," isak Nina pelan, air matanya mulai jatuh membasahi pipi yang pucat. Namun, indera penciumannya menangkap sesuatu yang lain. Di antara wangi melati yang menusuk, ada bau busuk yang mulai menyelinap. Bau seperti daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari selama berhari-hari. Bau itu datang dari arah pintu depan rumah Lastri yang sengaja dibiarkan terbuka sedikit, seolah-olah mengundang siapa saja untuk masuk dan menyaksikan dosa yang sedang terjadi di dalamnya. Nina sampai di depan pintu kayu jati rumah Lastri. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang terasa lengket oleh cairan hitam misterius. Ia bisa mendengar suara nafas yang berat dan terengah-engah dari dalam kamar. Suara itu bukan suara manusia biasa. Itu adalah suara tarikan napas yang disertai bunyi gemeretak tulang, seolah-olah sendi-sendi seseorang sedang dipaksa bergeser dari tempatnya. Dengan satu dorongan pelan, pintu itu terbuka. Ruang tamu Lastri gelap gulita, namun aroma busuk itu kini 1000 kali lebih kuat. Di lantai, Nina melihat pakaian suaminya, kemeja batik favorit Bagus dan celananya, tergeletak sembarangan, robek-robek seperti dicabik oleh kuku binatang buas. "Mas, Bagus," suara Nina kini lebih keras, penuh dengan keputusasaan yang tragis. Langkah kaki Nina membawanya semakin dalam ke lorong menuju kamar merah itu. Dinding-dinding rumah terasa lembab dan seolah-olah bernapas. Saat ia berdiri tepat di depan pintu kamar Lastri, ia melihat cahaya merah itu berkedip-kedip seperti jantung yang berdenyut. Di dalam sana, ia tidak hanya mendengar rintihan, tapi juga suara decapan yang menjijikkan, seperti suara daging basah yang dipukulkan ke tembok. Dan di sela-sela suara itu, ia mendengar suara Lastri, namun suaranya terdengar ganda. Satu suara wanita muda yang menggoda, dan satu lagi suara nenek tua yang parau dan bengis. "Terus, Bagus, terus. Berikan nyawamu dalam setiap sentuhanmu. Kita tidak akan pernah terpisahkan lagi," bisik suara ganda itu. Nina tidak tahan lagi. Ia menendang pintu kamar itu hingga terbuka lebar. "Bagus, hentikan." Pemandangan di depan matanya akan menghantui setiap sisa hidupnya. Di atas ranjang yang spraynya sudah berubah warna menjadi hitam kecoklatan, ia melihat suaminya. Bagus telentang, namun tubuhnya seolah terkunci, melekat secara permanen pada tubuh Lastri yang berada di atasnya. Kulit mereka tidak lagi terlihat seperti kulit manusia. Mereka tampak seperti lilin yang meleleh dan menyatu satu sama lain. Wajah Bagus menghadap ke arah Nina. Matanya tidak memiliki kornea, hanya warna putih yang menonjol keluar, pembuluh darah di matanya pecah hingga menciptakan pola mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar kecuali lendir hitam yang menetes ke dada Lastri. Lastri menoleh ke arah Nina. Wajah janda itu tidak lagi cantik. Sebelah wajahnya masih menyerupai manusia, namun sebelah lagi telah membusuk, memperlihatkan tulang rahang yang kuning dan dipenuhi ulat-ulat kecil yang menggeliat aktif. "Dia milikku sekarang, Nina," ucap Lastri dengan tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. "Kami sudah diikat oleh sumpah darah. Bahkan maut pun tidak akan bisa mencabutnya dari dalam tubuhku." Nina jatuh terduduk, dunianya runtuh seketika. Di kamar yang berbau melati dan bangkai itu, ia menyadari bahwa suaminya bukan sekadar berselingkuh. Bagus telah menjadi tumbal hidup bagi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar dari sekadar nafsu manusia. Lantai kamar itu terasa seperti bernapas di bawah telapak kaki Nina yang gemetar. Cahaya merah temaram dari lampu bohlam yang tergantung goyah di langit-langit menciptakan bayangan panjang yang meliuk-liuk di dinding, seolah-olah bayangan itu memiliki nyawa sendiri. Bau busuk yang tadi hanya samar, kini meledak memenuhi rongga hidung Nina,
sebuah perpaduan mual antara bau anyir darah segar dan bau bangkai yang sudah berhari-hari terperangkap dalam ruang kedap udara. "Mas, ini tidak mungkin," bisik Nina, suaranya tercekik di tenggorokan. Di atas ranjang kayu tua yang berderit-derit, Bagus dan Lastri terkunci dalam posisi yang memuakkan. Tubuh mereka bukan sekadar menempel, melainkan seolah-olah meleleh dan menyatu menjadi satu onggokan daging yang mengerikan. Nina melangkah maju, tangannya yang dingin gemetar hebat saat ia mencoba meraih bahu suaminya. "Mas Bagus, bangun, pulang Mas!" teriak Nina, kali ini dengan histeria yang memuncak. Ia menarik bahu Bagus dengan seluruh tenaganya. Namun, tubuh suaminya tidak bergeming. Rasanya seperti mencoba menarik sebongkah batu besar yang tertanam di dalam tanah. Yang mengerikan, saat kulit Nina bersentuhan dengan kulit Bagus, ia tidak merasakan kehangatan manusia. Kulit suaminya terasa lengket, bersuhu seperti es, dan memiliki tekstur seperti karet yang ditarik paksa. Nina melihat lebih dekat ke arah titik di mana tubuh mereka bersentuhan. Ia menutup mulutnya, menahan muntah. Kulit di perut Bagus dan perut Lastri seolah-olah telah robek dan terjahit kembali oleh benang-benang gaib yang tak terlihat. Daging mereka menjalar, saling melilit seperti akar pohon yang berebut nutrisi. Itulah fenomena gancet yang paling bengis yang pernah ada, bukan karena kontraksi otot medis, melainkan karena kutukan yang menyatukan anatomi mereka secara permanen. "Lepaskan dia, perempuan sundal!" raung Nina sambil beralih mencengkeram rambut panjang Lastri. Nina menarik rambut itu dengan penuh dendam, namun yang terjadi justru membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Saat ia menarik kepala Lastri, leher Bagus ikut tertarik dengan sudut yang tidak alami, seolah-olah tulang belakang mereka telah menyambung menjadi satu sirkuit syaraf yang sama. Mata Lastri yang memutih tiba-tiba bergerak pelan, menatap Nina dengan sisa-sisa kegelapan yang pekat. Dari sudut bibir Lastri yang membiru, mengalir cairan kental berwarna hitam kehijauan. "Dia sudah memilihku." Suara itu bukan keluar dari mulut Lastri, melainkan seolah-olah bergema dari dalam rongga dada Bagus. Suaranya ganda, berat, dan penuh dengan getaran yang menyakitkan telinga. Nina terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak lemari tua di pojok kamar. Di atas lemari itu, ia melihat sebuah foto kecil yang diletakkan terbalik. Dengan tangan gemetar, ia membaliknya. Itu adalah foto Bagus, namun matanya telah ditusuk dengan jarum hitam, dan di bawahnya terdapat segumpal rambut yang diikat dengan kain kafan sisa. "Kamu memberikan tumbal pada rumah ini, Lastri?" tanya Nina dengan suara yang nyaris hilang. Tiba-tiba, tubuh Bagus mulai mengalami kejang hebat. Suara tulang yang patah, kerak, 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 terdengar jelas di dalam keheningan malam. Setiap kali tubuh Bagus bergetar, tubuh Lastri ikut meliuk. Mereka seperti sepasang hewan melata yang sedang meregang nyawa dalam satu kulit yang sama. Nina melihat sesuatu yang lebih mengerikan merayap di bawah kulit suaminya. Ada benjolan-benjolan kecil yang bergerak dari punggung Bagus menuju ke arah Lastri, seolah-olah ada ribuan ulat atau serangga yang sedang bermigrasi di dalam aliran darah mereka. "Tolong! Seseorang tolong aku!" Nina berlari ke arah jendela, mencoba membukanya, namun jendela itu seperti telah dipaku dari luar oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia kemudian berlari ke arah pintu kamar, mencoba menarik gagangnya, namun pintu itu kini terkunci rapat. Padahal tadi ia masuk dengan begitu mudah. Nina memukul-mukul pintu kayu itu hingga buku jarinya berdarah. "Buka! Siapapun di luar sana, tolong aku! Suamiku sekarat!" Di belakangnya, suara derit ranjang semakin kencang. Nina menoleh perlahan dan melihat pemandangan yang membuat akal sehatnya nyaris hilang. Tubuh Bagus kini mulai membengkak secara tidak wajar. Perutnya membusung seolah-olah terisi udara panas, sementara wajahnya mulai melesat masuk ke arah leher Lastri. Mereka tidak lagi tampak seperti dua manusia. Mereka tampak seperti satu gumpalan daging amorf yang sedang melakukan metamorfosis menjadi sesuatu yang jahat. "Nina!"
Suara Bagus terdengar, sangat tipis, seolah datang dari jarak yang sangat jauh. "Sakit. Nina, tolong potong aku." Nina melihat mata suaminya, sesaat kembali normal, memancarkan ketakutan yang murni. Bagus menangis, namun air mata yang keluar adalah darah segar yang panas. Namun, sedetik kemudian, wajah Lastri yang membusuk itu mendekat ke telinga Bagus, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal, dan seketika itu juga kesadaran Bagus hilang kembali, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Nina meraih sebuah vas bunga dari keramik di atas meja rias, dan menghantamkannya ke arah pintu. Prang! Vas itu hancur, namun pintu tetap tak bergeming. Ia terjebak. Ia terjebak di dalam kamar kematian itu, bersama suaminya, yang sedang berubah menjadi monster bersama selingkuhannya. Tiba-tiba, lampu merah di kamar itu meledak. Piar! Kegelapan total menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, Nina bisa mendengar suara nafas yang berat tepat di depan wajahnya. Bau melati dan bangkai itu kini begitu dekat, seolah-olah makhluk gancet itu telah turun dari ranjang dan berdiri tepat di hadapannya. Nina bisa merasakan jemari yang dingin dan licin menyentuh pipinya. Jemari itu kasar, dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. "Kamu juga akan menyatu dengan kami," bisik suara ganda itu tepat di telinganya. Nina menjerit sekuat tenaga, sebuah jeritan yang membelah sunyi desa, namun tak ada satupun tetangga yang terbangun. Seolah-olah rumah Lastri telah ditarik keluar dari dimensi waktu dan ruang, mengunci mereka dalam sebuah siklus penderitaan yang tak berujung. Tepat saat Nina merasa ia akan mati karena ketakutan, pintu kamar itu mendadak terbuka dengan sendirinya. Bukan karena ditarik dari dalam, tapi karena didobrak dari luar oleh warga desa yang dipimpin oleh Pak RT dan Mbah Wiryo yang membawa obor. Cahaya obor itu masuk, menerangi ruangan, dan menampakkan pemandangan yang membuat orang-orang perkasa di desa itu pun muntah di tempat. Bagus dan Lastri masih di atas ranjang, menyatu dalam sebuah simpul daging yang mustahil secara medis. Dan Nina, ia ditemukan terduduk di lantai, sedang mencakar-cakar dadanya sendiri hingga berdarah, mencoba mengeluarkan sesuatu yang ia rasa sedang merayap masuk ke dalam jantungnya. "Mbah, tolong mereka!" teriak Pak RT dengan suara parau. Mbah Wiryo melangkah maju, wajahnya yang keriput tampak sangat tegang. Ia melihat ke arah dua tubuh yang menyatu itu, lalu melihat ke arah Nina. Sudah terlambat untuk memisahkan mereka secara manusiawi. Nyawa mereka sudah dijahit oleh iblis penghuni tanah ini. Jika dipaksa, kutukannya akan meledak. Nina menatap Mbah Wiryo dengan tatapan kosong. "Potong mereka, Mbah. Potong suamiku dari perempuan itu. Aku tidak peduli jika dia harus mati, asal dia tidak bersamanya." Tragedi itu baru saja dimulai, dan di dalam kegelapan yang mengintai di sudut kamar, sesuatu yang lebih bengis sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. Pagi itu, matahari seolah enggan menampakkan sinarnya secara penuh. Langit di atas desa menggantung kelabu, sementara udara tetap membawa sisa-sisa bau belerang dari malam sebelumnya. Di halaman rumah Lastri, sebuah dipan kayu panjang telah disiapkan. Namun, pemandangan di atas dipan itu bukanlah jenazah yang terbujur kaku dengan tenang, melainkan sebuah gundukan daging manusia yang saling melilit dan membengkak. Bagus dan Lastri. Mereka masih dalam posisi itu. Menyatu, gancet, dan seolah-olah kulit mereka telah dijahit oleh benang-benang gaib yang membuat pemisahan secara medis menjadi mustahil. "Mbah, bagaimana cara memandikan mereka?" tanya Pak RT dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi, dan ia terus-menerus menutupi hidungnya dengan sapu tangan yang sudah dibasahi minyak kayu putih. Mbah Wiryo berdiri di ujung dipan. Di tangannya terdapat baskom kuningan berisi air bunga 7 rupa yang dicampur dengan darah ayam cemani. Mereka tidak bisa dimandikan seperti manusia biasa, Pak RT. Setiap tetes air yang menyentuh tubuh mereka akan menjadi bahan bakar bagi kutukan ini.
Kita harus memandikan mereka dengan air garam dan perasan jeruk nipis untuk meredam hawa panas dari jin yang mengunci mereka. Nina berdiri tak jauh dari sana. Matanya sembab, merah, dan tatapannya kosong. Ia mengenakan kerudung hitam yang menutupi separuh wajahnya. Di dalam hatinya, rasa sedih telah mati, digantikan oleh rasa benci yang membatu. Ia menatap jasad suaminya yang masih berpelukan erat dengan janda itu. Mandikan saja mereka dengan air keras kalau perlu, Mbah, desis Nina pelan, namun suaranya terdengar sangat tajam hingga membuat warga di sekitarnya menoleh. Biar hancur sekalian daging-daging yang penuh dosa itu. Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia mulai mengguyurkan air pertama ke atas tubuh Bagus. SSSSSSS. Begitu air menyentuh kulit Bagus, suara mendesis terdengar, seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Uap hitam membubung tinggi, membawa aroma busuk yang membuat beberapa warga langsung lari ke balik pohon untuk muntah. Yang lebih mengerikan, saat air itu mengalir ke celah di mana tubuh mereka menyatu, daging di area tersebut mulai berdenyut aktif. Astaga! Lihat itu! Teriak salah seorang pemuda desa yang membantu memegang kain penutup. Urat-urat di leher Bagus yang tadinya sudah membiru, tiba-tiba menonjol keluar dan bergerak-gerak seperti cacing yang terjepit. Meskipun sudah dinyatakan mati, otot-otot di rahang Bagus tampak mengencang. Perlahan, mulut Bagus terbuka, dan dari dalamnya keluar ribuan lalat hijau yang terbang serentak, menutupi wajah para warga yang ada di sana. Jangan lepas kainnya. Terus siram. Perintah Mbah Wiryo dengan suara menggelegar. Mbah Wiryo kemudian mengambil sebilah pisau kecil yang sudah dirajah dengan huruf-huruf kuno. Ia bermaksud memotong sedikit bagian kulit yang menyatukan mereka, hanya untuk memastikan apakah aliran darah mereka benar-benar sudah berhenti. Namun, saat mata pisau itu baru saja menyentuh permukaan kulit yang mengkilap dan tegang itu, tubuh Lastri tiba-tiba bereaksi. Mata Lastri yang tadinya tertutup, mendadak terbuka lebar. Tidak ada hitam di sana, hanya putih yang pecah. Dari mulutnya keluar suara tawa yang melengking, suara yang bukan berasal dari pita suara manusia. Hihihi, jangan dipisahkan, kami sedang bahagia, jangan diganggu. Nina mendekat dengan langkah mantap, mengabaikan peringatan Mbah Wiryo. Ia merebut pisau itu dari tangan sang dukun dengan gerakan cepat yang tak terduga. Kamu bilang kamu bahagia, Lastri. Teriak Nina histeris. Rasakan ini. Nina menghujamkan pisau itu ke arah paha Lastri yang melilit pinggang Bagus. Namun, bukannya darah merah yang keluar, justru cairan kental berwarna kuning kehijauan yang menyemprot deras mengenai wajah Nina. Cairan itu sangat panas hingga kulit Nina melepuh seketika. Namun, yang paling tragis terjadi beberapa detik kemudian. Saat pisau itu menancap di paha Lastri, Bagus, yang seharusnya sudah mati, mengeluarkan teriakan kesakitan yang sangat nyata. Aar gruh. Sakit, Nina. Jangan. Nina terlempar mundur. Ia melihat suaminya mengejang hebat di atas dipan. Tubuh Bagus melengkung ke belakang dengan posisi tulang punggung yang seolah-olah hendak patah keluar dari kulit. Kenyataannya, syaraf mereka telah benar-benar menyatu. Rasa sakit yang dirasakan satu raga, dirasakan 2 kali lipat oleh raga yang lain. Mereka sudah menjadi satu jiwa dalam 2 jasad yang membusuk, enduk, kata Mbah Wiryo sambil menarik Nina menjauh. Setiap luka yang kau berikan pada perempuan itu, suamimu akan merasakannya sebagai siksaan neraka. Warga semakin ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik bahwa ini adalah azab langsung dari Tuhan karena perbuatan zina yang dilakukan di tanah suci desa mereka. Suasana pemandian jenazah itu berubah menjadi tontonan horor yang memuakkan. Kita tidak bisa memandikan mereka lebih lama lagi, ucap Pak RT yang hampir pingsan karena bau yang semakin tajam. Daging mereka mulai melunak dan terlepas dari tulangnya sendiri. Benar saja. Akibat guyuran air garam dan reaksi kimia, alami pembusukan yang dipercepat oleh sihir, kulit di punggung Bagus mulai terkelupas,
memperlihatkan daging merah yang berulat di bawahnya. Namun, anehnya, bagian yang menyatu dengan Lastri justru semakin mengeras, berubah warna menjadi hitam legam seperti batu karang yang kokoh. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa memisahkan mereka adalah kesia-siaan yang berbahaya. Ambilkan kain kafan yang paling lebar. Kita bungkus mereka dalam satu ikatan. Jangan ada bagian tubuh yang terlihat. Kita harus mengubur mereka sebelum matahari tepat di atas kepala, atau sesuatu yang ada di dalam perut mereka akan lahir. Lahir? Apa maksudmu, Mbah? Tanya Nina dengan suara parau sambil memegangi pipinya yang melepuh. Mbah Wiryo menunjuk ke arah perut Bagus yang kini membuncit secara tidak wajar, berdenyut-denyut dengan irama yang menakutkan. Di bawah kulit perut yang tipis itu, tampak bayangan tangan kecil dengan kuku yang tajam sedang mencoba mencakar jalan keluar. Kutukan sungsang bangkai tidak hanya menyatukan tubuh, tapi juga membuahi benih setan di dalam rahim kematian. Bisik Mbah Wiryo pelan agar tidak didengar warga lain. Anak itu, anak yang mereka buat dalam dosa malam itu, dia sedang tumbuh di dalam jasad suamimu. Nina jatuh berlutut di tanah yang becek. Ia melihat para warga mulai membungkus paksa tubuh suaminya dan selingkuhannya dengan kain kafan putih. Kain itu seketika berubah warna menjadi kuning kecoklatan karena rembesan cairan busuk dari dalam tubuh jenazah. Saat tali pocong diikatkan di bagian kepala Bagus dan kaki Lastri, seluruh rumah itu bergetar hebat. Pohon Kamboja di depan rumah tiba-tiba luruh semua bunganya, dan puluhan burung gagak hinggap di atap rumah, mengeluarkan suara parau yang menyambut kematian yang tidak tenang ini. Siapkan keranda besar. Perintah Pak RT. Cepat, sebelum semuanya terlambat. Namun, saat keranda itu datang dan jenazah hendak diangkat, terdengar suara kerak yang sangat keras dari dalam bungkusan kafan tersebut. Sesuatu di dalam sana telah mematahkan tulang rusuk Bagus agar bisa memberikan ruang bagi penghuni baru itu untuk tumbuh lebih besar. Nina hanya bisa melihat dengan tatapan kosong saat suaminya, dalam bungkusan kafan yang nampak sangat berat dan bergerak-gerak itu, dibawa menuju ambulans desa. Ia tahu, apa yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat nanti bukanlah sekadar jasad, melainkan sebuah bom waktu gaib yang siap meledakkan kengerian yang lebih besar. Ambulans desa yang membawa keranda berukuran raksasa itu bergerak perlahan menyusuri jalan setapak yang berbatu. Suara mesinnya terdengar parau, seolah-olah mesin itu pun keberatan membawa beban yang ada di dalamnya. Di dalam keranda kayu yang ditutup kain hijau bertuliskan ayat-ayat suci, sesuatu terus bergeser. Suara gesekan kain kafan dengan dinding kayu keranda terdengar, seperti suara kuku yang mencakar-cakar mencari jalan keluar. Nina duduk di barisan depan mobil, tangannya meremas sebuah amplop lusuh yang ia temukan di bawah bantal Bagus saat warga sedang sibuk membungkus jenazah tadi. Amplop itu berbau apek, bercampur dengan aroma minyak mistis yang menyengat. "Jangan dibaca sekarang, Enduk," bisik Mbah Wiryo yang duduk di sampingnya. Mata tua sang dukun menatap lurus ke depan, jemarinya tak berhenti memutar tasbih kayu yang kini telah berubah warna menjadi hitam pekat. "Fokuslah pada jalan. Pikiranmu yang kacau adalah pintu bagi mereka untuk masuk." Nina tidak memedulikan peringatan itu. Dengan tangan gemetar, ia merobek ujung amplop. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan Bagus yang cakar ayam, seolah ditulis dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. "Nina, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah terjebak. Lastri bukan manusia, Nina. Dia membawa perjanjian dari tanah seberang. Dia memintaku mencicipi madunya, tapi ternyata itu adalah jerat janin iblis. Aku mencoba pergi, tapi setiap kali aku menjauh, jantungku serasa diremas dari jarak jauh. Dia bilang, jika kami mati saat menyatu, kami akan hidup selamanya di bawah tanah sebagai pengantin abadi. Nina, jangan biarkan mereka mengubur kami dalam satu liang. Bakar aku, Nina. Bakar raga kami sebelum dia bangun." Nina meremas kertas itu hingga hancur. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. "Bakar!"
Gumamnya lirih. Kenapa baru sekarang kamu bilang, Mas? Kenapa setelah semua kehinaan ini kamu baru menyesal? Tiba-tiba, mobil ambulans itu mengerem mendadak. Ciit! Ada apa, Pak? Teriak Pak RT dari kursi tengah. Sopir ambulans, seorang pria parubaya bernama Jaka, menunjuk ke depan dengan wajah pucat pasi. Di tengah jalan yang seharusnya kosong menuju pemakaman, berdiri puluhan ekor kambing milik warga. Namun, kambing-kambing itu tidak bergerak. Mereka semua berdiri tegak menatap ke arah ambulans dengan mata yang semuanya berwarna putih susu, persis seperti mata Bagus dan Lastri semalam. Minggir! Hus! Jaka membunyikan klakson berkali-kali, namun hewan-hewan itu tetap diam mematung, seolah-olah mereka adalah patung daging yang diletakkan di sana untuk menghambat perjalanan. Dari dalam keranda di belakang, terdengar suara dum, dum, dum. Sesuatu di dalam sana sedang menendang-nendang dinding keranda. Tendangannya begitu kuat hingga mobil ambulans itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bau busuk yang tadi sempat berkurang, kini kembali menyerang dengan intensitas 10 kali lipat. Cairan hitam mulai merembes keluar dari celah bawah pintu belakang ambulans, menetes ke aspal dan mengeluarkan asap tipis seolah-olah cairan itu adalah asam yang korosif. Mereka marah. Wasiat itu, mereka tahu kamu membacanya, Nina. Teriak Mbah Wiryo. Ia segera keluar dari mobil, membawa botol berisi air doa dan segenggam tanah merah. Nina ikut keluar. Ia melihat warga yang mengiringi di belakang dengan motor juga berhenti. Mereka semua turun, namun tak ada yang berani mendekat. Di tengah kegaduhan itu, Nina berjalan menuju pintu belakang ambulans. Ia merasa ada dorongan aneh di kepalanya, sebuah bisikan yang memintanya untuk membuka keranda itu. Nina! Jangan mendekat! Teriak Pak RT. Namun Nina seolah tuli. Ia membuka pintu belakang ambulans. Aroma bangkai yang meledak dari dalam membuat Nina terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Di sana, di atas keranda, kain hijau penutup telah sobek-sobek. Dan dari celah keranda yang retak, muncul sebuah tangan. Itu adalah tangan Bagus, namun kulitnya sudah terkelupas habis, menyisakan otot-otot merah yang berdenyut. Jari-jarinya yang panjang mencoba menggapai Nina. Nina, babarar, sesek kearengan. Suara itu terdengar parau, muncul dari dalam keranda yang tertutup rapat. Mbah, bakar mereka. Mas Bagus minta dibakar. Teriak Nina sambil menoleh ke arah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo menggeleng keras. Tidak bisa, Endu. Di desa ini, membakar mayat adalah pamali besar. Alam akan murka. Kita harus menguburnya. Hanya tanah yang bisa meredam hawa iblis ini. Tapi tanah justru yang diinginkan Lastri, Mbah. Baca ini. Nina melemparkan remasan kertas wasiat itu ke arah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo menangkapnya, membacanya sekilas, dan wajahnya yang keriput seketika menegang. Pengantin abadi, janin iblis. Astaga, jadi ini bukan sekadar sungsang bangkai biasa. Ini adalah ritual lemah sangar. Tiba-tiba, salah satu kambing yang tadi diam di jalan melompat ke arah ambulans dan mulai menjilati cairan hitam yang menetes dari keranda. Seketika itu juga, kambing tersebut kejang-kejang, tubuhnya membengkak, dan matanya meledak keluar. Kejadian itu membuat warga yang menonton berteriak histeris dan lari kocar-kacir. Cepat! Paksa mobilnya jalan. Tabrak saja kambing-kambing itu. Perintah Mbah Wiryo. Jaka sang sopir, dengan tangan gemetar, menginjak pedal gas dalam-dalam. Ambulans melaju, melindas beberapa ekor kambing yang tetap diam tak bergerak. Bunyi tulang hewan yang remuk di bawah ban ambulans berpadu dengan suara teriakan dari dalam keranda. Nina kembali duduk di depan, namun kini ia tidak lagi menangis. Ia mengambil korek api dari dashboard mobil. Pikirannya hanya satu. Ia harus memenuhi permintaan terakhir suaminya, betapapun bengisnya itu. Jika warga tidak mau membakarnya secara terhormat, maka ia akan mencari caranya sendiri.
Mas Bagus, aku akan membebaskanmu, bisik Nina. Tapi aku juga akan memastikan perempuan itu merasakan api neraka sebelum ia sampai ke liang lahat. Saat ambulans mulai memasuki gerbang pemakaman yang ditandai dengan pohon Kamboja raksasa yang sudah kering kerontang, tanah di sekitar pemakaman mulai retak. Ribuan ulat tanah keluar dari lubang-lubang retakan itu, seolah-olah tanah pemakaman itu sendiri menolak untuk menerima tamu yang akan datang. Mbah Wiryo terus merapal doa dengan suara yang semakin kencang, mencoba menekan kekuatan yang mulai meledak-ledak dari dalam keranda. Ia tahu, wasiat yang terabaikan itu adalah kunci dari segalanya. Dan karena mereka gagal membakar jasad itu di jalan tadi, maka apa yang akan terjadi di liang lahat nanti tidak akan bisa dihentikan oleh doa manapun. Persiapkan mentalmu, Nina, ucap Mbah Wiryo tanpa menoleh. Apa yang keluar dari peti itu nanti, mungkin bukan lagi suamimu yang kau kenal. Nina hanya terdiam, menggenggam korek api di tangan kanannya dan pisau kecil di tangan kirinya. Dendam dan cinta telah menyatu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di dalam dadanya. Lebih berbahaya daripada kutukan apapun yang dibawa oleh Lastri. Ambulans itu berhenti dengan sentakan kasar tepat di bawah naungan pohon Kamboja tua yang dahannya meliuk seperti jemari raksasa yang kering. Daun-daunnya yang layu luruh seketika, menutupi atap mobil seolah memberikan penghormatan terakhir yang mencekam. Di sini, di komplek pemakaman desa yang paling pojok, tanah yang dikenal warga sebagai lemah sangar, sebuah lubang telah digali. Namun, lubang itu tidak terlihat seperti kuburan biasa. Tanah yang digali berwarna merah kehitaman, dan dari dalamnya terus menguar uap panas yang berbau belerang. Cepat keluarkan kerandanya. Matahari hampir tepat di atas kepala. Teriak Pak RT, suaranya pecah oleh ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. 6 orang pria paling perkasa di desa itu melangkah maju. Mereka telah melilitkan kain sorban ke hidung dan mulut untuk menghalau bau busuk yang semakin tajam. Namun, saat mereka mulai memikul keranda kayu raksasa itu, sesuatu yang aneh terjadi. Berat sekali. Ini tidak mungkin. Keluh salah satu pemikul, otot-otot lehernya menonjol tegang hingga memerah. Rasanya seperti memikul sebongkah timah raksasa. Mereka berenam tertatih-tatih. Setiap langkah kaki mereka masuk cukup dalam ke dalam tanah, seolah-olah bumi sedang menghisap mereka. Dari dalam keranda, suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Sret, sret, sret. Bunyi kuku yang menggaruk kayu jati dengan kecepatan tinggi. Dan yang paling mengerikan adalah suara cairan yang bergejolak di dalam sana, seperti air mendidih yang dipaksa keluar dari celah sempit. Nina berjalan di belakang keranda. Wajahnya tertutup kerudung hitam, namun matanya yang sembab kini memancarkan cahaya yang aneh. Perpaduan antara kebencian yang murni dan kegilaan yang mulai merayap. Di tangannya, ia masih menggenggam wasiat suaminya yang sudah hancur meremas. Setiap kali ia mendengar suara cakaran dari dalam peti, jantungnya berdenyut nyeri. Mas, apa itu kau? Atau kau sedang dimakan olehnya di dalam sana? Bisik Nina, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, salah satu pemikul jenazah menjerit. Aduh, kakiku. Ada yang menarik kakiku. Pria itu jatuh tersungkur. Keranda miring ke kiri, dan suara brak keras terdengar saat peti itu menghantam tanah sebelum sampai ke liang lahat. Dari celah-celah kayu yang retak akibat benturan, keluar ribuan ulat tanah berwarna merah darah yang menggeliat aktif. Ulat-ulat itu tidak merayap sembarangan. Mereka semua bergerak menuju ke arah satu titik. Kaki Nina. Jangan bergerak, Nina. Perintah Mbah Wiryo. Ia segera menaburkan garam yang sudah dirajah di sekeliling Nina. Tanah ini sudah bangun. Dia lapar. Dia mencium aroma dendammu yang begitu kuat. Mbah Wiryo kemudian mendekati peti yang tergeletak di tanah itu. Ia menempelkan telinganya ke kayu jati tersebut. Matanya terbelalak. Ia mendengar bukan hanya satu, bukan dua, tapi 3 detak jantung yang berbeda dari dalam peti. 1 detak lemah milik Bagus,
1 detak cepat milik Lastri, dan 1 detak lagi. Detak yang sangat lambat, berat, dan bertenaga. Detak jantung sesuatu yang belum lahir. Pak RT, segera turunkan ke liang. Jangan lewatkan 1 menit pun. Teriak Mbah Wiryo dengan nada panik yang jarang ia tunjukkan. Jika matahari melewati puncaknya dan mereka masih di atas tanah, penghuni itu akan pecah keluar. Warga kembali memikul peti itu dengan paksa, mengabaikan rasa takut mereka. Saat mereka sampai di tepi liang lahat, suasana mendadak sunyi senyap. Burung-burung gagak yang tadi riuh mendadak bungkam. Angin berhenti berhembus. Hanya suara napas terengah-engah dari para pemikul yang terdengar. Namun, di tengah kesunyian itu, muncul suara tawa cekikikan dari arah pohon Kamboja. Bukan tawa 1 orang, tapi tawa banyak perempuan yang terdengar saling bersahutan. Siapa itu? Siapa yang tertawa? Teriak Pak RT sambil menoleh ke segala arah dengan liar. Tak ada siapa-siapa di bawah pohon. Namun, Nina melihat sesuatu yang lain. Di balik uap panas yang keluar dari liang lahat, ia melihat bayangan Lastri. Bukan Lastri yang ada di dalam peti, melainkan sosok transparan yang tampak sangat cantik, mengenakan kebaya merah darah yang menyapu tanah. Sosok itu berdiri di seberang liang lahat, menatap Nina dengan senyum kemenangan. Dia milikku, Nina. Di dunia, dan di dalam sana, bisik bayangan itu, suaranya terbawa angin dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Tidak, Mas Bagus minta dibakar. Kalian tidak boleh menguburnya. Nina meronta, mencoba mendekati peti, namun ia ditahan oleh 2 orang warga. Mbah, bakar mereka. Lihatlah, Lastri sedang menunggu di bawah sana. Diam, Nina. Ini demi keselamatan seluruh desa. Bentak Pak RT. Tali tambang mulai dililitkan ke peti. Perlahan, peti itu mulai diturunkan ke dalam lubang gelap sedalam 2 meter itu. Saat peti mulai masuk ke bayang-bayang lubang, suhu di sekitar pemakaman naik drastis. Rumput-rumput di sekitar liang lahat mendadak mengering dan terbakar menjadi abu hitam. Turunkan. Terus. Perintah Mbah Wiryo sambil terus merapal doa. Tiba-tiba, tali tambang itu bergetar hebat. Krek, krek. Salah satu tali tambang yang dipegang warga mulai terkikis, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang menggergajinya dari bawah. Mbah, petinya menolak masuk. Teriak seorang warga. Terasa seperti ada yang mendorongnya kembali ke atas. Dari dalam peti, terdengar suara geraman yang sangat dalam. Suara yang berasal dari dada Bagus namun terdengar seperti raungan binatang buas. Dinding kayu peti mulai membusung keluar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang tumbuh membesar secara instan, menekan kayu jati itu hingga ke batas kekuatannya. Cerak! Sebuah retakan besar muncul di bagian tengah tutup peti. Dari retakan itu, muncul cairan kental berwarna ungu kehitaman yang mengeluarkan uap beracun. Cairan itu mengenai tangan salah satu pemikul, dan seketika itu juga kulit pria itu menghitam dan mengelupas hingga memperlihatkan tulang, membuatnya menjerit histeris dan melepaskan tali tambangnya. Lepaskan! Semuanya lepaskan! Teriak Mbah Wiryo. Peti itu jatuh terperosok ke dasar liang lahat dengan dentuman yang menggetarkan bumi. Bom! Suara benturan itu diikuti oleh suara desisan yang sangat panjang, seperti ribuan ular yang sedang marah. Nina melepaskan diri dari pegangan warga dan berlari menuju tepi liang lahat. Ia melihat ke bawah, ke arah peti yang kini telah retak di beberapa bagian. Di dasar lubang yang gelap itu, dari celah peti yang hancur, Nina melihat mata suaminya. Bagus sedang menatapnya. Namun, di samping wajah Bagus, muncul wajah Lastri yang kini sudah tidak berbentuk lagi. Dagingnya telah meleleh dan menyatu dengan wajah Bagus, menciptakan satu wajah raksasa yang mengerikan dengan 2 pasang mata yang menangiskan darah. Dan di antara kedua wajah yang menyatu itu, sebuah tangan kecil yang gelap, dengan kuku-kuku hitam yang tajam, keluar dari perut Bagus yang meledak di dalam kain kafan. Tangan kecil itu melambai ke arah Nina.
Sasayang. Suara ganda itu bergema dari dasar liang lahat. Nina berdiri di tepi jurang maut itu, korek api masih di genggamannya. Ia menyadari satu hal, Mbah Wiryo salah. Tanah tidak akan meredam kutukan ini. Tanah justru adalah rahim yang dibutuhkan oleh janin setan itu untuk lahir sepenuhnya. Jika aku tidak bisa membakarmu di atas, Mas, maka aku akan ikut turun ke bawah, bisik Nina dengan tatapan yang sudah benar-benar hilang kewarasannya. Di saat matahari tepat berada di puncak kepala, sebuah dentuman besar kembali terdengar dari dalam peti di dasar lubang. Tekanan gas dari pembusukan yang tidak wajar dan kekuatan mistis di dalamnya telah mencapai titik didih. Seluruh pemakaman itu bergetar, dan para warga hanya bisa terpaku melihat bagaimana liang lahat itu mulai mengeluarkan api biru yang dingin. Langit di atas pemakaman desa tiba-tiba berubah warna menjadi kuning tembaga yang sakit. Matahari tepat berada di titik kulminasi, namun bukannya menerangi, cahayanya justru terasa membakar kulit dengan hawa yang tidak alami. Di dasar liang lahat, peti kayu jati itu terus berderak, seolah-olah ada mesin uap raksasa yang sedang dipaksa bekerja di dalam ruang yang sangat sempit. Semuanya mundur. Mundur dari tepi liang. Teriak Mbah Wiryo, suaranya parau tertutup debu tanah yang beterbangan. Namun Nina seolah-olah telah terpaku di sana. Ia berdiri tepat di bibir lubang, menatap ke bawah dengan mata yang tidak lagi berkedip. Di bawah sana, di dalam peti yang retak-retak, ia melihat pemandangan yang melampaui logika manusia manapun. Kain kafan yang membungkus Bagus dan Lastri tidak lagi berwarna putih. Kain itu kini transparan, basah kuyup oleh cairan tubuh yang dipaksa keluar oleh tekanan dari dalam. Tubuh Bagus dan Lastri tidak lagi terlihat seperti dua raga yang gancet. Mereka telah menjadi satu gumpalan daging amorf yang berdenyut-denyut. Tulang-tulang rusuk mereka telah patah dan mencuat keluar dari kulit, saling mengunci satu sama lain seperti jeruji penjara yang terbuat dari kalsium. Dan di tengah-tengah gumpalan daging itu, perut Bagus terus membuncit, membesar setiap detiknya hingga mencapai ukuran yang tidak masuk akal. Hahaha. Suara desisan itu semakin keras, seperti suara ketel raksasa yang siap meledak. Bau belerang bercampur busuknya jaringan tubuh yang terfermentasi oleh kutukan menyerang indera penciuman siapapun di sana. Cairan hitam yang mendidih mulai meluap dari sela-sela peti, memenuhi dasar liang lahat. Nina! Lari! Pak RT mencoba menarik lengan Nina, namun Nina justru mengibaskan tangan itu dengan kekuatan yang sangat besar. Lihat, Pak RT. Mas Bagus tersenyum padaku, bisik Nina datar. Benar saja. Di dasar lubang, wajah Bagus yang sudah membiru dan bengkak itu tampak menyeringai. Sudut bibirnya sobek hingga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Namun, itu bukan senyum bahagia. Itu adalah tarikan otot yang dipaksa oleh sesuatu yang sedang merayap di dalam tenggorokannya. Tiba-tiba, tanah di sekitar liang lahat bergetar hebat. Gempa lokal itu membuat beberapa pelayat jatuh tersungkur. Suara raungan yang sangat dalam, suara yang seolah-olah datang dari perut bumi, bergema dari dalam liang lahat. Dum! Peti itu meledak. Bukan ledakan api, melainkan ledakan tekanan biologis dan energi gaib yang sangat dahsyat. Ceras-as! Dinding-dinding liang lahat runtuh seketika. Serpihan kayu jati tajam terbang ke segala arah seperti anak panah, menancap di batang-batang pohon Kamboja dan beberapa di antaranya mengenai bahu warga yang terlambat menghindar. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang menyusul setelahnya. Hujan daging. Potongan-potongan organ dalam yang masih hangat, serat-serat otot yang masih berkedut, dan fragmen tulang manusia terlempar ke udara setinggi 5 meter sebelum jatuh kembali menghujani para pelayat. Darah hitam yang kental dan berbau busuk menyemprot seperti air mancur, membasahi kain kafan yang tadinya bersih, mengotori baju koko para warga, dan mengguyur seluruh tubuh Nina dari kepala hingga ujung kaki. Mataku! Mataku perih!
teriak seorang warga yang terkena semprotan cairan hitam itu. Kulit wajahnya seketika melepuh dan mengeluarkan asap, persis seperti terkena air keras. Nina berdiri diam di tengah hujan darah itu. Wajahnya yang pucat kini tertutup cairan hitam yang kental. Ia tidak menghindar. Ia justru membuka mulutnya sedikit, seolah-olah sedang menyambut sisa-sisa raga suaminya yang telah hancur berkeping-keping. Di dasar liang lahat yang kini telah hancur berantakan, pemandangan tragis itu terpampang nyata. Tidak ada lagi jasad Bagus. Tidak ada lagi jasad Lastri. Yang tersisa hanyalah onggokan daging hancur yang tercampur dengan tanah merah. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang tetap utuh. Sepasang jantung. 2 jantung manusia, milik Bagus dan Lastri, tergeletak di atas gundukan daging yang hancur. Anehnya, kedua jantung itu masih berdenyut. Mereka terikat oleh urat-urat saraf yang saling melilit, berdetak dalam irama yang sama, seolah-olah maut pun menolak untuk memisahkan mereka. Dan di antara kedua jantung itu, merayap keluar seekor makhluk kecil yang tampak seperti janin manusia, namun berkulit hitam legam dengan kuku-kuku panjang dan mata yang sepenuhnya merah. Makhluk itu, janin iblis yang lahir dari syahwat terlarang, mengeluarkan suara tangisan yang terdengar seperti teriakan ribuan orang yang sedang disiksa. "Embah, bunuh makhluk itu!" teriak Pak RT yang merangkak menjauh dengan kaki gemetar. Embah Wiryo melangkah maju dengan sisa tenaganya. Ia menghunuskan keris pusakanya yang sudah berkarat namun memancarkan aura dingin. Kutukan ini tidak akan berhenti hanya dengan kematian tubuh mereka. Ini adalah pembalasan dari tanah yang mereka kotori. Embah Wiryo mencoba melompat ke dalam liang lahat untuk menikam janin tersebut, namun sebelum kakinya menyentuh dasar, sisa-sisa daging Bagus yang berserakan di tanah tiba-tiba bergerak secara mandiri. Potongan tangan Bagus yang terputus merayap seperti laba-laba dan mencengkeram pergelangan kaki Embah Wiryo, membuatnya terjatuh ke dalam lubang maut itu. "Tidak, jerit Embah Wiryo saat ribuan ulat tanah dan potongan daging busuk mulai mengerubunginya, seolah-olah ingin menjadikan sang dukun sebagai inang baru. Nina berjalan perlahan menuju tepi lubang yang kini telah dipenuhi oleh kabut hitam pekat. Ia melihat Embah Wiryo yang sedang meronta di bawah sana, dan ia melihat janin setan itu menatapnya dengan tatapan lapar. Namun, bukannya takut, Nina justru merasa sebuah ketenangan yang mengerikan menyelimuti hatinya. Ia meraba saku daster di balik kerudung hitamnya. Ia mengeluarkan korek api yang tadi ia genggam erat. "Kalian ingin menyatu selamanya, bukan?" tanya Nina dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti suara seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya. "Aku akan memberikan apa yang kalian inginkan. Keabadian dalam api." Nina menyalakan korek itu. Api kecil itu menari-nari di ujung jemarinya yang berlumuran darah hitam. Di bawah sana, janin setan itu mendesis, seolah-olah menyadari ancaman yang sesungguhnya bukan datang dari doa Embah Wiryo, melainkan dari kegilaan seorang istri yang dikhianati. "Mas, selamat jalan. Bawa perempuanmu ini bersamamu ke neraka yang paling dalam," ucap Nina sambil menjatuhkan korek api itu ke dalam genangan cairan hitam yang memenuhi liang lahat. Wuss! Dalam sekejap, liang lahat itu berubah menjadi tungku raksasa. Api berwarna biru kehijauan membubung tinggi, membakar sisa-sisa daging, organ, dan makhluk laknat yang ada di dalamnya. Suara teriakan kesakitan, perpaduan antara suara Bagus, Lastri, dan tangisan iblis, memecah kesunyian pemakaman, membuat seluruh warga desa lari terbirit-birit karena ketakutan yang tak lagi tertahankan. Nina berdiri tegak di depan kobaran api itu. Rambutnya yang berantakan tertiup angin panas, dan di balik darah hitam yang mengering di wajahnya, ia tersenyum. Sebuah senyuman yang jauh lebih menyeramkan daripada ledakan daging yang baru saja terjadi. Api biru kehijauan itu terus menjilat langit pemakaman selama berjam-jam, meski hujan deras tiba-tiba turun mengguyur desa. Anehnya, air hujan seolah takut menyentuh lubang itu. Rintik-rintiknya membelok sebelum sampai ke pusat kobaran api.
Warga desa sudah lama melarikan diri, meninggalkan pemakaman yang kini dikuasai oleh kabut hitam dan aroma daging terbakar yang menyesakkan dada. Hanya satu sosok yang tetap bergeming, Nina. Nina duduk bersimpuh di tepi liang lahat yang kini menjadi tungku pembakaran gaib. Wajahnya yang semula cantik kini terlihat seperti topeng porselen yang retak, tertutup noda darah hitam yang mengering dan abu jenazah yang beterbangan. Matanya yang kosong menatap ke dalam api, menyaksikan bagaimana sisa-sisa tulang suaminya dan Lastri perlahan-lahan luruh menjadi butiran debu kelabu. "Sudah selesai, Mas. Tidak ada lagi yang menyentuhmu. Tidak ada lagi yang merayumu," bisik Nina. Suaranya terdengar hampa, seperti angin yang berhembus melalui celah gua yang gelap. Saat api mulai meredup karena kehabisan bahan bakar biologis, kabut di dasar lubang mulai menipis. Nina merangkak mendekat, menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah liang yang masih terasa panas. Di dasar sana, di antara tumpukan abu dan tanah yang menghitam, ia melihat sesuatu berkilauan. Bukan emas, bukan permata. Itu adalah 2 buah cincin kawin yang telah meleleh dan menyatu menjadi satu lingkaran logam yang tidak beraturan. Cincin milik Bagus dan cincin yang seharusnya milik Nina, namun kini entah bagaimana telah bersatu dengan aura Lastri di dalam sana. Nina meraih sekop kecil yang tergeletak di dekatnya. Dengan gerakan yang lambat dan ritmis, ia mulai menyapu abu itu. Tiba-tiba, dari dalam tumpukan abu, sebuah tangan kecil yang gosong, tangan janin iblis yang seharusnya sudah musnah terbakar, tiba-tiba bergerak. Kuku-kukunya yang tajam mencakar pergelangan tangan Nina. "Ah!" Nina tersentak, namun ia tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkan makhluk kerdil yang sekarat itu mencengkeram kulitnya. Mata janin itu, yang kini hanya tersisa satu karena hangus, menatap Nina dengan tatapan yang sangat dikenalinya. Itu adalah tatapan Bagus saat suaminya sedang memohon ampun padanya dulu. Tapi di saat yang sama, ada kerlingan licik milik Lastri di sana. "Ibu!" Sebuah suara parau, seperti gesekan batu, terdengar dari tenggorokan kecil makhluk itu. Nina tidak menjerit. Ia justru tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk makhluk gaib manapun di pemakaman itu berdiri. "Ibu? Kau memanggilku ibu? Padahal kau adalah anak dari persetubuhan bangkai dan dosa." Nina mengangkat makhluk kecil yang malang itu dengan tangan telanjangnya. Panas dari sisa api masih menyengat, namun Nina seolah-olah sudah mati rasa. Ia menatap janin itu dengan penuh cinta yang sakit. Di dalam kepalanya, ia membayangkan jika saja janin ini adalah anak kandungnya dengan Bagus yang gagal ia miliki selama 5 tahun pernikahan mereka. "Mas Bagus ingin kau hidup, bukan?" tanya Nina pada kehampaan. "Dia ingin kita tetap menjadi keluarga." Nina kemudian mengambil pisau kecil yang tadi digunakannya untuk melukai Lastri. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengiris telapak tangannya sendiri hingga darah segar mengalir deras. Ia meneteskan darah itu ke mulut janin yang hangus tersebut. Begitu darah Nina menyentuh lidah makhluk itu, sebuah transformasi mengerikan terjadi. Janin itu mulai menyerap darah Nina dengan rakus. Kulitnya yang gosong mengelupas, digantikan oleh kulit baru yang pucat dan transparan. Wajahnya mulai terbentuk, menjadi perpaduan mengerikan antara wajah Bagus dan Lastri, namun dalam ukuran mini. Nina tahu, dengan memberikan darahnya, ia telah mengikat jiwanya sendiri ke dalam kutukan tersebut. Ia tidak lagi menjadi janda yang berduka. Ia telah memilih menjadi inang baru bagi kutukan sungsang bangkai. Malam semakin larut. Pak RT dan beberapa warga memberanikan diri kembali ke pemakaman dengan membawa obor dan senapan, berharap bisa menimbun lubang itu selamanya. Namun, saat mereka sampai di tepi liang lahat, mereka menemukan lubang itu sudah tertutup rapi dengan tanah merah yang masih basah. Tak ada tanda-tanda Nina. Tak ada tanda-tanda sisa ledakan. "Nina, kau di mana?" teriak Pak RT. Hanya suara burung hantu yang menyahut. Warga segera menimbun kembali tanah itu secara simbolis dan memasang nisan kayu tanpa nama.
Mereka menganggap Nina telah pergi dari desa karena malu atau gila. Namun, di rumah tua milik Lastri, rumah yang seharusnya kosong dan sudah disegel oleh warga, lampu kamar merah itu kembali menyala temaram. Nina duduk di depan meja rias milik Lastri, menyisir rambutnya yang panjang dengan gerakan yang sangat lembut. Di atas ranjang tempat suaminya mati gancet, kini tertidur sesosok makhluk kecil yang dibungkus dengan kain kafan sisa yang berlumuran darah. "Tidurlah, Nak," bisik Nina sambil menatap cermin. Di dalam cermin, pantulan Nina tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri bayangan Bagus yang pucat dengan leher yang patah, dan di samping Bagus, berdiri Lastri dengan wajah yang hanya tinggal separuh. Mereka berdua memegang bahu Nina, seolah-olah sedang memberikan restu. Nina menoleh ke arah jendela, melihat ke rumahnya sendiri yang kini gelap gulita. Ia menyadari satu hal yang paling bengis. Bagus tidak akan pernah bisa meninggalkannya lagi. Karena kini, Bagus, Lastri, dan janin setan itu, semuanya telah tinggal di dalam satu tempat yang sama, di dalam jiwa Nina yang telah hancur. Tiba-tiba, Nina merasakan perutnya sendiri bergejolak. Sesuatu yang panas merangkak naik ke tenggorokannya. Ia memuntahkan segumpal rambut panjang dan aroma melati yang sangat kuat. "Selamat datang kembali ke rumah, Mas," ucap Nina sambil tersenyum ke arah ranjang. Di atas ranjang, janin itu membuka matanya yang kini berjumlah 3. Satu mata milik Bagus, satu milik Lastri, dan satu lagi milik Nina. Mereka tidak lagi gancet dalam raga, tapi gancet dalam penderitaan yang kekal. Desa itu mungkin akan melupakan kejadian ledakan di pemakaman, namun setiap malam Jumat Kliwon, warga akan selalu mendengar suara rintihan nikmat yang bercampur dengan teriakan kesakitan dari arah rumah Lastri. Dan siapapun yang berani mengintip melalui celah jendela, mereka tidak akan pernah kembali lagi untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Seorang wanita yang sedang menari di antara potongan daging suaminya yang tak pernah bisa membusuk sepenuhnya. Tragedi itu tidak berakhir di liang lahat. Tragedi itu baru saja menemukan rumah barunya. 10 tahun telah berlalu sejak malam ledakan di pemakaman desa yang kini lebih dikenal sebagai Tanah Terlarang. Desa itu kini sudah jauh lebih modern, namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tak ada seorang pun warga yang berani melintasi jalan di depan rumah mendiang Lastri setelah adzan maghrib berkumandang. Rumah itu kini tampak seperti kerangka raksasa yang tertutup tanaman rambat liar. Kayu-kayunya sudah lapuk, namun anehnya, tak pernah ada rayap yang mau menyentuh bangunan itu. Udara di sekitarnya selalu terasa 5 derajat lebih dingin, dan aroma melati yang busuk masih sering tercium samar terbawa angin malam. Suatu sore, seorang pemuda dari kota yang bekerja sebagai fotografer bangunan tua, nekat memanjat pagar rumah tersebut. Ia tidak percaya pada tahayul. Baginya, cerita tentang suami yang mati gancet dan jasad yang meledak hanyalah bumbu sejarah desa untuk menakuti pendatang. Ia mengarahkan kameranya ke jendela kamar utama yang kacanya sudah pecah separuh. Saat ia menekan tombol shutter, ia melihat sesuatu melalui lensa kameranya. Di dalam kamar yang gelap itu, seorang wanita tua dengan rambut putih yang menjuntai hingga lantai sedang duduk membelakangi jendela. Wanita itu adalah Nina, atau apapun yang tersisa dari dirinya. Nina tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap di sana, menjadi penjaga abadi bagi keluarga kecilnya. "Siapa di sana?" bisik pemuda itu, memberanikan diri. Wanita itu menoleh perlahan. Lehernya mengeluarkan suara kerak yang keras, seolah tulang-tulangnya sudah tidak pada tempatnya. Wajah Nina kini sudah menyatu dengan sisa-sisa daging yang ia kumpulkan dari liang lahat 10 tahun lalu. Kulitnya terlihat seperti tambalan kain kafan yang dijahit dengan rambut manusia. Di pangkuan Nina, duduk seorang anak kecil berkulit hitam legam dengan 3 mata yang menatap tajam ke arah lensa kamera. Anak itu memegang sebuah benda yang berdenyut, sepasang jantung yang masih terikat oleh urat-urat saraf yang sama. "Kau datang untuk menggantikan Mas Bagus." Suara Nina terdengar ganda, sebuah harmoni mengerikan antara suaranya sendiri, suara berat Bagus,
dan tawa melengking Lastri. Pemuda itu membeku. Ia ingin lari, namun kakinya terasa seperti tertanam di dalam tanah. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tanah di bawah kakinya mulai bergerak. Ribuan ulat merah keluar dari pori-pori tanah, melilit pergelangan kakinya dengan cepat. Tiba-tiba, dari balik bayangan di dalam kamar, muncul sosok tinggi besar yang tubuhnya tampak terbelah dua namun dipaksa menyatu kembali dengan benang hitam. Sosok itu, sisa energi bagus yang terjebak, merayap keluar dari jendela dengan gerakan patah-patah. "Gancet!" bisik sosok itu. "Mari, menyatu." Kamera sang pemuda terjatuh ke tanah, masih dalam keadaan merekam. Gambar terakhir yang tertangkap adalah wajah Nina yang tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang sudah berubah menjadi taring tajam, sementara di belakangnya, bayangan Lastri melambai dengan tangan yang hancur. Keesokan harinya, warga hanya menemukan kamera tersebut di depan pagar. Tubuh pemuda itu tak pernah ditemukan. Namun, di nisan kayu tanpa nama di pojok pemakaman, muncul gundukan tanah baru yang tidak digali oleh siapapun. Tanah itu mengeluarkan suara detak jantung. Dek-duk, dek-duk. Kutukan itu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu syahwat baru untuk kembali meledakkan raga dan mengikat jiwa dalam keabadian yang paling bengis. Nina, Bagus, dan Lastri kini telah mendapatkan anggota keluarga baru. Dan mereka masih lapar.